Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apri Wulan Andahari, saya dari Inklusi Kapal Perempuan. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan sebuah kisah seorang PRT bernama Mulyawati. Para pekerja rumah tangga atau PRT yang terkena COVID melakukan isolasi mandiri di rumah petak kecil yang berhimpitan di antara rumah kontrakan di kampung-kampung di Jabodetabek. Tinggal di rumah petak kontrakan seluas 50 meter persegi memang bukan sesuatu yang mudah ketika kita harus melakukan isolasi mandiri atau isoman. Walaupun saya beruntung bisa mengontrak rumah petak dengan 2 kamar tidur, ada dapur dan kamar mandi, juga ruang tamu yang kecil. Saya tidak membayangkan jika harus isoman dan hanya punya 1 kamar tidur dengan beberapa orang penghuni. Karena kondisi ini dialami oleh hampir semua PRT yang bekerja di Jabodetabek. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT pernah mendata bahwa 97% PRT Jakarta kontrak di rumah petak yang sangat berhimpitan. Dalam kondisi COVID ini, JALA PRT juga menemukan para PRT yang masih sulit mengakses obat-obatan dan vitamin. Nama saya Mulyawati. Ibu saya bernama Sumi yang bekerja sebagai PRT. Saat ini ibu saya sedang terkena COVID. Sejak terkena COVID-19, ibu saya tidak bekerja sudah 2 minggu. Kegiatannya hanya tidur di kamar tidur belakang. Saya, suami, dan 2 anak tidur di kamar depan. Kami tinggal berlima dengan suami dan anak saya. Sehari-hari saya berjualan nasi bakar yang dititipkan di warung-warung. Hal yang paling terasa sulit jika anggota keluarga terkena COVID-19 adalah ketika menggunakan kamar mandi. Jadi, kalau ada anjuran bahwa kami harus pisah kamar dan kamar mandi, ini agak susah dilakukan oleh para PRT yang tinggal di rumah petak yang hanya punya 1 kamar tidur dan kamar mandi. Walau ada 2 kamar tidur, tapi kami hanya punya 1 kamar mandi. Maka kami menggunakan kamar mandi secara bergantian. Setelah digunakan ibu, kamar mandi kami akan bersihkan dengan karbol. Ini juga saya lakukan dengan hati-hati agar tidak membuat ibu tersinggung karena kami juga harus menjaga perasaan ibu. Dalam sehari, kami bisa membersihkan kamar mandi berkali-kali. Intinya setiap digunakan ibu, setelah itu pasti kami bersihkan lagi. Demikian juga dengan mencuci baju. Ini saya lakukan dengan mengambil baju dengan sarung plastik. Ibu juga menggunakan alat makan sendiri sebelum dicuci. Semua baju dan barang yang dipakai harus disiram air panas terlebih dahulu. Di rumah sekecil ini, kami juga berusaha agar jangan sampai terpapasan. Di saat ibu saya di belakang, kita pindah ke depan. Setelah diberi disinfektan semua, barulah kami akan pergi ke belakang. Selama 2 minggu, ibu saya kegiatannya hanya tidur dan makan karena harus banyak istirahat. Sekarang, ibu sudah bisa berjemur dan kami mengatakan pada tetangga sekitar bahwa ibu kami terkena COVID-19. Dengan jarak rumah yang sangat berhimpitan, kami harus terbuka dengan tetangga. Ini juga karena di sekitar rumah kami banyak sekali yang terkena COVID-19. Selama pandemi ini, untuk soal pengeluaran jangan ditanya. Karena selama ibu terkena COVID, saya juga tidak berjualan nasi karena takut menularkan tetangga. Pengeluaran juga jadi lebih banyak atau 4 kali lipat dari pengeluaran harian. Sebelumnya tidak harus ada buah di rumah, tapi sekarang kami harus menyediakan buah setiap hari agar ibu cepat sembuh. Bahkan, buah juga tidak cukup 1 macam, harus 2 macam agar ibu tidak bosan. Hal lainnya, banyak uang yang kami keluarkan untuk membeli disinfektan, karbol, hand sanitizer, bahkan sabun. Suami saya bekerja sebagai driver, karena saya tidak berjualan dan harus mengeluarkan uang lebih. Maka, kami kemudian mengambil uang tabungan. Semoga kondisi ibu lebih baik setelah ini. Ibu saya sudah lama bekerja sebagai PRT. Ia bekerja di rumah majikan dan tidur di sana dari hari Senin sampai hari Sabtu.
Ibu selalu pulang hari Sabtu dan kembali bekerja lagi Senin pagi. Selama ini ibu tidak pernah kemana-mana kalau libur. Hanya sesekali beli jajanan di sekitar rumah untuk anak-anak. 2 minggu lalu ketika hari Sabtu pulang dari rumah majikan, ibu saya pulang kerja dan saya jemput. Waktu itu ibu demam dan sakit kepala. Kita tidak berpikir macam-macam karena ibu hanya meriang, lalu di call. Sampai hari Minggu kondisi masih bagus, hanya demam dan sakit kepala saja. Pada Senin, ibu minta istirahat. Majikan ibu memintanya untuk langsung swab PCR dan tidak usah masuk kerja. Hasil swab PCR positif. Saya segera memanggil dokter karena tidak bisa membawa ibu ke klinik itu. Dari situ ibu ketahuan positif COVID-19 dan langsung isoman. 2 hari kemudian, ibu batuk dan pilek sampai 5 hari. Tanggapan majikan ibu bagus, karena majikan lalu mengirim jamu, telur, dan vitamin, dan diberikan libur sampai sembuh. Biaya obat dan dokter juga digantikan oleh majikan. Harapan saya, ibu saya cepat sembuh. Saat ini sudah 2 minggu ibu sakit, walaupun belum pulih benar karena ibu sudah berumur 58 tahun. Tapi kondisinya sudah membaik. Mulyawati, sehari-hari berjualan, anak seorang pekerja rumah tangga PLT. Oleh karena itu, agar Ibu Mulyawati dan ibunya dan beberapa PRT lainnya agar lebih bisa hidup layak, mari sama-sama kita mendukung Ibu Ketua DPR RI yakni Ibu Puan Maharani dan Bapak Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengesahan RUU PVRT. Terima kasih.